Perkenalkan, nama saya Bu Wiwin. Saya bertugas di Puskesmas Megalo, tapi saat ini sedang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Untuk saat ini saya dari bidang kesehatan masyarakat, seksi kesehatan lingkungan, saya menyampaikan mengenai rumah sehat layak huni. Nah, rumah itu apa Ibu? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Bupati, tapi apa rumah itu? Tempat tinggal, tempat pulang. Jenengan kalau dari sini nanti pulangnya kemana? Ke rumah. Putra putrinya jenengan dari sekolah pulangnya ke? Ya, jadi rumah itu adalah tempat kita untuk pulang. Nah, kalau rumah sehat layak huni itu adalah bangunan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan untuk penghuninya. Nah, rumah ini menjadi tempat perlindungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang fisik serta mental seluruh anggota keluarga. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita saksikan video selanjutnya, ya. Apakah rumahku layak? Bangunan runtuh bukanlah semata karena bencana. Bangunan juga dapat rusak akibat pemasangan struktur yang tidak tepat dan menyebabkan hilangnya nilai aset dan korban jiwa. Rumah adalah kebutuhan setiap orang. Jika Anda ingin mempunyai rumah, pastikan rumah Anda layak huni. Rumah layak huni bukan sekedar rumah yang dapat melindungi kita dari terik matahari dan hujan. Tapi rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan, seperti: pertama, keselamatan bangunan. Rumah harus memiliki struktur yang kokoh dan menggunakan bahan bangunan sesuai standar nasional Indonesia. Kedua, kesehatan bagi penghuninya. Penghawaan yang baik memiliki bukaan minimal 5% dari luas lantai bangunan. Pencahayaan yang cukup dengan bukaan minimal 10% dari luas lantai bangunan dan sinar matahari yang masuk minimal 1 jam setiap hari. Serta tersedia MCK yang sehat dan terpelihara. Ketiga, kecukupan luas ruang. Idealnya, setiap penghuni memiliki ruang gerak sebesar 9 meter persegi, sehingga penghuni lebih leluasa untuk beraktivitas. Jika dalam satu rumah dihuni 4 orang, maka luas rumah idealnya 36 meter persegi. Nah, rumah kita, aksi kita. Mohon izin Pak menjawab dari Kementerian PUPR. Oke, jadi tadi itu adalah video mengenai rumah layak huni. Tadi yang pertama harus apa? Yang pertama kan menjamin keselamatan penghuninya. Yang kedua, menjamin kesehatan penghuninya. Yang ketiga, jadi tersedia sarana-sarana penunjang untuk rumahnya, ibu sekalian, Next. Nah, persyaratan rumah layak huni yang pertama kan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan. Yang kedua memenuhi persyaratan kecukupan minimum luas. Tadi satu orang minimal berapa tadi luasnya? 9 meter persegi. Pintar ibu-ibu ini ya, berarti sudah sarapan aslinya. Nomor 3, memenuhi persyaratan kesehatan penghuni, yaitu pencahayaannya cukup, penghawaannya cukup, dan memiliki akses sanitasi. Oke, next. Nah, ini memenuhi persyaratan keselamatan bangunan tuh yang pertama nih, lantai terluas itu bukan dari tanah. Yang kedua, dindingnya itu tembok, plesteran, anyaman bambu atau dan sebagainya. Yang ketiga, atap terluas adalah genteng, beton, kayu, dan seng. Yang selanjutnya tidak berada di daerah yang rawan longsor, tidak berada di jalur SUTT. Jalur SUTT itu apa ibu-ibu? Apa bu? Hah? Sutet, ya, sutet itu yang paling tinggi ya. Jadi saluran udara dengan tegangan tinggi. Yang biasanya kalau
kita lewat jalan yang banyak persawahannya itu kan ada kayak menara Eiffel itu loh Bu, yang listriknya besar-besar. Nah jadi nggak boleh daerah yang dekat yang saluran tegangan yang seperti itu, tidak di sepanjang sungai dan tidak di daerah yang berpotensi banjir. Rumahnya ibu-ibu ada yang potensi banjir? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, next Pak. Nah ini yang tadi memenuhi persyaratan kecukupan minimum luas bangunan, di mana tadi standarnya kan 9 meter persegi, kalau misalnya penghuninya 36 meter persegi. Oke, next. Nah yang ketiga itu adalah memenuhi persyaratan kesehatan penghuni, meliputi sarana sanitasi dan ketersediaan air bersih. Oke, jadi kalau sarana sanitasi di sini itu adalah kamar mandi toilet, tangki septik, yang kedua sarana air bersih itu termasuk air minum, selanjutnya ada penghawaan dan juga pencahayaan. Next. Nah ini sarana sanitasi. Jadi setiap rumah itu kan harus memiliki minimal satu kamar mandi yang dilengkapi dengan toilet, dan juga ada septic tanknya, di mana septic tanknya itu harus rutin disedot setiap apa? Setiap penuh. Penuhnya berapa tahun? Ya, jadi untuk mewujudkan sanitasi aman, disebut aman itu kalau misalnya tangki septiknya itu rutin dilakukan penyedotan. Jadi minimal 5 tahun sekali. Jadi itu harus dilakukan penyedotan. Di rumah septic tanknya ibu-ibu sekarang sudah dilakukan penyedotan? Belum Pak Berkim, ibu-ibu belum melakukan penyedotan septic tank ya. Jadi harus dilakukan penyedotan nih minimal 5 tahun sekali, tidak boleh menunggu penuh. Kalau penuh jadi udah nggak bisa melakukan aktivitas di kamar mandi ya Bu ya, meluber nanti. Jadi harus dilakukan penyedotan minimal 5 tahun sekali agar bisa disebut dengan sanitasi aman. Karena kita itu Kabupaten Jombang ini itu memiliki instalasi pengolahan limbah tinja. Oke, itu yang punya kita. Mau Jokerto, Lamongan, Nganjuk itu buangnya ke kita. Masa kita ngurusi limbah tinjanya kabupaten lain, sedangkan kita nggak melakukan penyedotan, ya buatan? Ya Bu ya. Jadi harapannya nih setelah dari sini ibu-ibu rutin bisa melakukan pengurasan nih untuk septic tanknya per 5 tahun sekali dan disampaikan ke masyarakat di daerahnya nih Bu. Tahu nggak berapa sih biayanya WC itu? Mahal atau murah? Kalau mahal itu berapa? Yang mahal itu berapa? Berapa? 700, 600. Nanti dikasih tahu sama Perkimnya berapa sih biaya penyedotan. Sebenarnya kalau kita mau ikut di dinas Perkim itu biayanya lebih terjangkau daripada kita ikut yang swasta yang membayarnya per strip 100.000. Itu kan nanti mahal jatuhnya, bisa berjuta-juta. Maka ibu-ibu ya harapannya nanti ibu-ibu di rumah bisa komunikasikan sama keluarganya untuk mewujudkan sanitasi aman di rumah, yaitu dengan melakukan penyedotan rutin untuk limbah tinja kita ya. Jadi biar IPLT-nya Kabupaten Jombang itu yang diatur sebagian besar adalah masyarakatnya Jombang, biar nggak kabupaten lain aja ibu ya. Jadi karena kita tuh menerima dari kabupaten lain seperti itu ya. Next. Nah yang kedua itu adalah memiliki sarana air bersih yang utama. Jenengan di rumah sumber air bersih ini nopo Bu? Sumur gali. Selain sumur gali apa lagi? PDA Brobol. Sumur bor. Oke, sumur bor atau sumur gali ya. Sama PD
sudah mengalami permasalahan. Nanti masalahnya bisa macam-macam ya, mungkin terlalu dekat dengan sumber pencemar atau air tanahnya sudah tercemar. Nah, selanjutnya selain air bersih kan juga harus tersedia air minum. Jenengan di rumah sumber air minumnya apa? Yang minum air galon, kenapa kok nggak air godokan? Oh mantap, saya kira nggak percaya sama air bersihnya ya, makanya minumnya air galon. Tapi sebenarnya kalau air bersih jenengan direbus masalah nggak? Enggak ya, ada masalah ya. Hanya kan es tadi aja ya. Jadi minumnya air galon. Air galon ini air mineral atau air isi ulang? Ada yang mineral, ada yang isi ulang ya. Jadi yang pertama kalau air isi ulang ya ibu-ibu ya. Jadi air isi ulang ini ada masa tahannya ya ibu-ibu ya. Untuk langsung diminum. Jadi air isi ulang ini tahannya 32 jam. Jadi dengan posisi depo air minumnya itu perilakunya hijin, bagus, UV-nya nyala semua. Jadi ketika sebenarnya air isi ulang itu tidak boleh ditandon. Jadi ketika jenengan mau ngisi, datang ke depo diisi pulang. Seharusnya nggak boleh ada tandonan air isi ulang. Namun apabila air isi ulang itu sudah lebih dari 32 jam, monggo direbus, mana nih Bu biar bakterinya tidak berkembang. Ya, tadi yang bersangkutan air minum jenengan kan tadi ada air rebus, air galon kan ada air isi ulang sama air mineral ya Bu ya. Kalau air mineral semuanya minum air mineral, kira-kira boleh nggak sih kita semua minum air mineral? Boleh ya Bu ya. Ada nggak yang nggak boleh? Ada nggak yang nggak boleh? Ada ya Bu ya. Jadi tidak semuanya itu boleh minum air mineral. Kenapa? Jadi yang pertama nih, kalau misalnya airnya itu untuk anak-anak balita dalam membuat susu, ada ibu-ibu ada yang masih punya anak balita yang membuat susu? Ada ya. Nah, kalau untuk membuat susu tidak boleh menggunakan air mineral. Tidak boleh menggunakan air mineral. Kenapa ibu-ibu? Tapi ada nggak yang pakai air mineral untuk membuat susu? Air panasnya suhunya harus 70, nggak boleh langsung panas bunga-bunga ya. Jadi kenapa sih kita nggak boleh menggunakan air mineral untuk menyeduh susu? Air mineral itu kan ada kandungan mineralnya nih. Susunya putra-putrinya jenengan itu kan juga ada kandungannya ya. Nah, kalau kandungan susu sama kandungan mineral itu disatukan, maka mereka akan berkelahi Bu ya. Jadi nggak jadi apa-apa, mati semua gitu ya. Jadi kalau untuk putra-putrinya jenengan dalam membuat susu, paling baik menggunakan air rebusan. Kalau misalnya air rebusan yang mendidih didiamkan dulu, kira-kira suhunya jangan lupa ke 70 derajat baru dipakai buat menyeduh. Jangan, tidak disarankan menggunakan air mineral yang disiskan yang nggak hot and cool itu Bu. Jadi tidak disarankan menggunakan yang itu. Itu yang pertama untuk balita ya, jangan membuat susu menggunakan air mineral. Terus yang kedua, kalau misalnya bapak ibu atau keluarga memiliki sakit bawaan, misalnya sakit ginjal, sakit liver, jangan minum air mineral. Kenapa? Karena memperberat kerja ginjal. Kasihan ya Bu ya, kan kalau orang sakit ginjalnya bermasalah. Sudah tidak 100% kayak orang yang sehat. Jadi kalau jenengan kasih air mineral terus-terusan, dia ngolah terus-terusan, nanti ginjalnya haus ya Bu ya. Jadi jangan Iya. Jadi kalau untuk yang bapak ibu atau keluarga di rumah yang punya sakit bawaan seperti sakit ginjal atau sakit liver, jangan diberi air mineral, dikasihnya air rebusan. Atau misalnya ibu ALS nih ya, mau merebus air, ibu boleh pakai air yang mineral, air yang tidak ada mineralnya. Dilihat di kemasan nanti dicek nih namanya air mineral atau air demineral, air
mineralnya. Gitu. Tapi kalau untuk orang yang tidak sakit, yang sehat juga tidak disarankan untuk terlalu banyak mengonsumsi air yang tidak ada mineralnya, karena mineral dan cairan ini bagus untuk tubuh kita. Ngoten nggih? Sama paham ya untuk airnya tadi. Next Mas, Pak. Nah, soalnya ini untuk penghawaannya ya, jadi tersedia jendela yang cukup agar sirkulasi udara itu lancar di dalam rumah. Jadi luas jendela itu adalah minimal 10% dari luas lantainya di rumah ya. Jadi dicoba jenengan hitung nih di kamar, di ruang-ruang di rumah ini kira-kira luas jendelanya apa sudah memenuhi 10% dari luas lantai Bapak Ibu sekalian ya. Yes. Nah seperti ini nih, ini contohnya itu misalnya itu kamarnya itu jendelanya besar ya. Itu misalnya contohnya ventilasi silang kalau ada 2 jendela dalam satu ruangan itu kalau ventilasi satu sisi kalau misalnya jendelanya cuma 1 jadi bisa berputar udaranya ya, jadi udara yang kotor didorong oleh udara yang bersih seperti itu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah pencahayaan ya. Jadi rumah bapak ibu ini, rumah ibu-ibu ini minimal dalam 1 hari itu 1 jam itu harus terkena sinar matahari. Sinarnya harus bisa masuk ya Bu, bisa dari celah-celah atap atau dari jendelanya. Jadi setiap pagi membuka jendela nggak? Dibuka ya, pagi jendelanya dibuka agar udara masuk sama sinar matahari juga masuk agar di dalam ruangan itu tidak lembab ya, tembok-temboknya tidak lembab. Nah sinar matahari yang masuk itu adalah minimal 1 jam setiap hari dengan dimana cahaya efektif diperoleh dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ngerti nggih? Next. Nah seperti ini sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kita, bisa dari atap bisa dari jendela. Nah ini sebenarnya letak rumah yang baik itu seperti ini. Jadi mataharinya pas di atas, rumahnya itu pinggir-pinggirnya rumah itu menghadap timur dan barat. Ngerti ya? Kalau misalnya rumahnya tidak seperti itu tidak apa-apa, jangan dibongkar ya, dilanjutkan saja. Ya nanti mahal ya kita mau bongkar rumah, tidak apa-apa. Kita terapkan perilaku sehatnya. Ngerti ya? Next. Nah ini komponen rumahnya nanti. Kalau ini nanti yang lebih memahami itu adalah bapak dari bagian. Next. Nah tadi sudah jadi rumah yang layak huni ya. Selanjutnya ini saya mau menyampaikan tentang rumah sehat. Nah ini rumah sehat ini. Rumah sehat itu merupakan tempat tinggal yang memenuhi ketetapan atau ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah dari bahaya atau gangguan kesehatan sehingga memungkinkan penghuni memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Jadi dengan adanya rumah itu meningkatkan kesehatan kita. Misalnya kita stres bekerja, lelah bekerja, putra-putrinya stres sekolah, mereka bisa mengecas, meningkatkan energinya ketika sudah pulang ke rumah gitu. Jadi di rumah itu selain tempat berlindung juga secara psikologis itu meningkatkan psikolog kita. Jadi meningkatkan secara itu kita menjadi lebih senang, bahagia, merasa terlindungi, aman dan tenteram ketika pulang ke rumah. Dengan suasana yang bagaimana ini ibu-ibu? Suasana yang bagaimana biar putra-putri kita di rumah itu senang, bahagia, sehat secara mental dan badan, bersih, nyaman, kemudian nyaman, aman ya Bu ya, senang, bahagia. Kalau pulang anak pulang yang ditanya pertama apa? Apa kabarnya? Kayak nggak ketemu lama ya Bu ya. Jadi ketika anak pulang kita tanyakan bagaimana hari ini, kayak gitu ya Bu ya. Jadi biar anak itu merasa senang untuk pulang gitu ya. Jadi secara psikolognya tuh kita jaga di rumah kita, betul ya? Next. Nah ini rumah sehat. Kalian pernah tidak sih berpikir apa itu rumah? Bagaimana yang disebut dengan rumah sehat? Apakah rumah kalian sudah termasuk kriteria rumah sehat? Pertama-tama, apa yang disebut dengan rumah?
Rumah merupakan tempat untuk tinggal yang dibutuhkan oleh setiap manusia dimanapun ia berada. Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung di mana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003, rumah sehat merupakan bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian yang sesuai, dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Fungsi dari rumah yaitu sebagai tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, membina rasa kekeluargaan di antara anggota keluarga, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan merupakan status lambang sosial. Secara umum, rumah dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain, privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruang khusus untuk istirahat atau ruang tidur bagi masing-masing penghuni. Yang kedua, dapat memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Dan yang keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran, dan kecelakaan di dalam rumah. Nah itu tadi syarat rumah sehat nih. Yang pertama memenuhi kebutuhan psikologis, jadi untuk membina hubungan yang baik antar anggota keluarga. Jadi kalau kita merawatnya keluarga kan di rumah ya, itu yang pertama nih. Yang kedua itu adalah untuk sarana pencegahan dari penyakit nih. Jadi seperti tersedia aspek tadi sanitasi, jamban dan air bersih, tersedia sarana pembuangan sampah seperti itu nih. Ibu-ibu di rumah buang sampahnya di mana? Di mana? Di kebun. Ada petugas ngambil. Ada petugas yang ngambil ya. Oke. Kalau di kebun diapakan? Dibakar ya. Boleh nggak membakar sampah? Ya boleh ya. Iya betul, saya memahami ya Pak. Kalau di kampung itu kami memahami memang mungkin belum terlayani pengangkutan sampah dari rumah ke rumah gitu. Tapi bukan berarti tidak akan pernah bisa. Gimana? Bisa nggak kira-kira di kampung pengelolaan sampahnya kayak di kota? Bisa ya Bu ya? Bisa. Sudah dicoba di beberapa desa. Pernah nggak melihat desa punya TPS 3R? Pernah ada, di Jombang ada banyak desa yang sudah memiliki TPS 3R. Ini mungkin nanti bisa disampaikan ke kecamatan dan desa ya ibu-ibu. Jadi mungkin untuk ibu-ibu di desa yang belum terlayani pengelolaan sampah, kita mulai dari rumah tangga dulu ibu. Yang pertama harus melakukan apa di rumah tangga? Pemilahan. Yang dipilah apa sama apa? Bahan organik dan anorganik. Yang anorganik disingkirkan, dikumpulkan ya bisa dijual. Ibu-ibu ada bank sampah? Ada yang belum ya Bu ya. Yang mungkin nanti yang ada bisa menularkan ke yang belum ada ya, agar kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang di bawah koordinasi jenengan itu masing-masing memiliki bank sampah untuk melayani rumah tangga. Jadi nanti yang dikelola sama ibu-ibu rumah tangga itu adalah sampah yang organik. Diapakan Bu? Dikomposkan Bu. Kalau yang organik Ibu. Oke. Itu untuk pengelolaan sampahnya. Terus tadi next. Nah tadi
tadi kan rumah yang baik itu harus ada ventilasinya baik, kualitas udaranya bagus. Nah, untuk kualitas udara ini di dalam rumah itu udaranya kan harus baik ya Bu ya, harus sirkulasinya mengalir lancar, tapi tidak menutup kemungkinan di rumah kita banyak debu buatan. Nah, jadi ini ada beberapa tanaman yang bisa menyerap debu atau menyerap polutan di rumah ya Bu ya. Contohnya nih ada lidah mertua, tahu Ibu? Yang panjang-panjang kaku itu loh Bu. Nah, itu ada lagi sirih gading atau spider bug itu yang kayak rumput-rumputan tengah-tengahnya putih itu loh. Nah, itu ini adalah tanaman penyerap polutan yang bagus untuk jenengan tanam atau jenengan letakkan di sekitar lingkungan rumah ibu sekalian. Namun ditaruhnya di sekitar rumah ya, karena kalau untuk di dalam rumah tidak disarankan terlalu banyak tanaman hidup. Karena kalau ketika proses fotosintesis tanaman itu berakhir, tanaman itu juga akan menyerap oksigen yang keluar. Nanti sesak kalau di dalam rumah terlalu banyak tanaman jika tidak di lahan yang terbuka. Nah, next. Nah, ini kelembapan. Jadi rekomendasinya itu pencahayaan di ruangan itu cukup agar kelembapannya tidak tinggi. Makanya kalau kelembapannya tinggi, otomatis nanti temboknya menjadi lembab, mudah berjamur. Karena yang jamuran tidak hanya kita yang bisa jamuran, tembok juga bisa jamuran, pakaian juga bisa jamuran, furnitur juga bisa jamuran. Itu kalau misalnya jangan lemari, mejanya jangan berjamur, berbedak. Nah, itu berarti kondisi rumahnya terlalu lembab. Berarti pencahayaannya kurang ya. Nah, ini untuk debu hama, apabila banyak debunya bisa dilakukan pembersihan. Nah, ini kualitas airnya harus tadi yang sudah saya sampaikan memenuhi kualitas fisik air bersih. Next. Nah, juga rumah yang baik itu adalah tidak terlalu bising ya Bu. Kebisingan yang ada di sekitar rumah, apalagi kalau jenengan tinggalnya di pinggir jalan raya bising kendaraan boten. Nah, bising sekali. Nah, kebisingan ini bisa diredam dengan pepohonan, perdu, atau mungkin kalau zaman dulu kita itu kan temboknya orang-orang itu kan terbuat dari itu pohon-pohon atau yang kecil itu. Nah, dulu itu kan temboknya orang-orang tuh banyak dari itu ya Bu ya. Nah, sebenarnya itu bisa meredam bising, meredam suara pepohonan itu. Jadi kalau misalnya menggunakan contohnya ini pepohonan seperti ini itu supaya lingkungan sekitar rumah kita itu tidak terlalu bising. Apalagi habis ini mau Agustusan banyak apa Bu? Iya, kalau Agustusan banyak sound orang ya Bu ya. Nah, ini untuk bahan bangunan itu menghindari plafon dengan bahan asbes karena dalam jangka waktu lama asbes itu kan remah-remahan atau serbuk asbesnya itu bisa terakumulasi ke dalam paru-paru. Jadi bisa kalau lama 5-20 tahun itu bisa menyebabkan kita mengalami sakit paru-paru atau disebut dengan asbesitosis ya Bu. Jadi serpihan asbesnya itu mengendap di paru-paru kita. Dan selain itu juga menghindari bahan-bahan bangunan yang berbahaya seperti cacat yang mengandung VOC. Nah, itu baunya menyengat. Next. Nah, ini teknologi di rumah. Next. Nah, ini pengolahan sampah untuk rumah tangga yang tadi nih Bu. 3R. R-nya apa? Reduce itu maksudnya apa? Mengurangi jumlah timbulan sampah dengan bagaimana? Bawa tumbler. Tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan produk sekali pakai. Jadi menggunakan produk yang berkali-kali pakai. Jadi kayak contohnya apa Bu? Tumbler, kotak makan. Kita menggunakan produk yang berkali-kali pakai. Terus kemudian reuse itu menggunakan kembali bahan-bahan yang bisa dipergunakan kembali, tapi tidak menjadi. Biasanya kalau ibu saya sih bilangnya tuh nyusup di rumah, apa-apa nggak dibuang. Kita harus beli apa
wadahnya disimpan. Akhirnya lama-lama menjadi bagian ya, menggunakan kembali tapi dengan bijak ya ibu ya. Yang yang selanjutnya adalah recycle atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat. Contohnya apa ibu? Apa? Botol aqua menjadi tempat pot, boleh. Plastiknya jenengan di rumah bekas bungkus mie instan dan lain-lain dijadikan eco free buat pagar-pagar, buat batas-batas taman bagus gitu. Mungkin yang lainnya bisa buat pot, bisa buat tas, macam-macam gitu. Itu namanya recycle. Nah, karena kenapa sih dimulai dari rumah tangga? Karena kan sebenarnya yang melakukan peran di rumah tangga yang sangat vital itu adalah ibu-ibu kan nanti peran bapak ini disampaikan kalau pergi ya. Nah, jadi yang berperan vital di dalam rumah tangga itu kan ibu-ibu ya. Jadi yang mengatur perjalanan rumah tangga mulai dari hal yang paling kecil sama yang paling besar kan jenengan semua nih. Nah, kalau jenengan semua yang mulai aware mengenai sampah kita di rumah tangga, nanti keluarnya outputnya yang keluar juga bisa lebih kecil. Ibu tahu nggak sampah yang kita hasilkan per hari itu berapa satu orang? Satu orang itu menghasilkan sampah berapa? Kurang lebih itu 0,7 kilo, nggak sampai 1 kilo ya Bu ya. Dikit nggak Bu? Per orang. Jadi satu rumah berapa orang? 3, 4. Nah, satu orang kan 0,7 kilo satu hari. Satu tahun berapa hari? 365. Dikalikan 0,7 berapa ketemunya? Banyak Bu, 250 kilo satu orang. Kalau jenengan 4 orang berarti 1 kintal, 1 ton ya? 1 kintal 1 ton. Ya 250 kali 4 kan 1000 kilo ya Bu ya. 1 ton, 1 orang kan itu ya. 4 orang ya Bu ya. Kira-kira sampah 1000 kilo itu banyak nggak? Banyak. Kalau pagi senang ya Bu ya, 1000 kilo pagi. Kalau sampah, nah kalau nggak kita mulai dari diri kita, lama-lama di lingkungan kita akan banyak sampah. Banyak nggak? Ada nggak di daerahnya jenengan, di desanya, di tempat tinggalnya ibu-ibu semua yang di pinggir jalannya itu banyak sampah, orang-orang buang sampah, belum naik motor banyak dilempar, banyak nggak? Banyak. Awalnya dikit ya Bu ya, mungkin awalnya 1-2 orang, lama-lama banyak yang ikut nggak? Banyak. Akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah kan? Bau nggak Bu? Indah nggak? Nggak indah kan? Mau dibiarkan nggak kayak gitu? Nggak dibiarkan ya Bu ya. Nah, harapannya monggo nanti kalau udah kembali ke daerahnya masing-masing ibu monggo itu mulai dipikirkan, dipetakan daerahnya ibu masing-masing mengenai penanganan sampah di rumah tangga biar tidak banyak orang yang buang sampah di pinggir jalan. Nonton ini terutama di desa-desa yang sudah mulai banyak, yang dulunya nggak ada sampah di pinggir jalan, sekarang udah mulai banyak. Oke, next. Nah, contohnya reduce dan recycle. Oke, next. Oke. Ini ada sistem pengolahan sampah rumah tangga yang sampah organik dengan sistem biopori. Jadi nggak hanya bisa composting, tapi juga bisa dengan biopori. Caranya agar halaman rumah tidak tergenang air. Wah, sepertinya aku menemukan sebuah solusi unik di akun Kementerian LHK. Sangat cocok untuk rumah dengan halaman belakang masih berlapis tanah alami. Ternyata lubang biopori bisa membuat halaman rumah tidak tergenang air. Harus dicoba nih. Banyak sekali manfaatnya. Bisa membuat sampah organik menjadi kompos yang menyuburkan tanah dan dapat menambah daya resap air. Aku harus siapkan pipa PVC yang sudah dilubangi, ember berisi air untuk melunakkan tanah, sepatu boot agar tidak terkena lumpur, skop untuk menandai lubang, dan bor tanah atau bisa disebut bor biopori. Aku tandai bagian mana akan dibuat lubang dengan menggunakan skop dan gali sedikit.
Kemudian bor tanah dimasukkan dan putar searah jarum jam sampai kedalaman sekitar 1,5 meter. Jika tanahnya keras, bisa disiram air dan tunggu sebentar sampai tanah tersebut melunak. Setelah lubang jadi, masukkan pipa PVC kemudian isi dengan daun kering dan sisa sayuran. Jangan lupa tutup pipa PVC agar tidak ada yang terperosok. Gimana Sobat Hijau? Tidak sulit kan membuatnya? Yuk berikan komentar jika kamu berhasil membuat lubang hijau. Jenengan habis masak, sayur dan lain-lain itu jangan cemplungkan ke itu tadi di belakang. Misalnya jangan buatnya di belakang rumah ya Bu ya. Nah buka tutupnya, cemplung tutup lagi. Nggak apa kena hujan karena nanti biar cepat terurai. Mau daun kering juga boleh masuk situ. Gitu ya Bu ya. Next. Nah contohnya. Nah, dicemplung-cemplungkan semuanya. Nah, cemplungkan. Nah, cemplung. Nah, kena hujan tidak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah hancur, sudah jadi tanah, nah, jangan bisa dipergunakan sebagai pupuk, yaitu namanya biopori. Lebih mudah ya Bu ya aplikasinya. Cuma membuat media yang lubang-lubang terus ditanam di belakang rumah. Kalau misalnya itu kan pipa paralon ya Bu ya, kan perlu beli ya. Kalau misalnya di rumah jenengan punya ember bekas cat apa, yang penting jenengan paling itu bisa pakai itu. Kan ya Ibu ya. Untuk apa yang saya sampaikan ini tadi, ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya ya. Ya kalau ada yang ditanyakan, saya yang tanya. Tadi yang pertama nih, biar rumah itu layak huni harus memenuhi apa yang pertama? Ventilasi, terus luasnya sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga. Apalagi Bu? Terlindung dari bencana. Terus melindungi kita dari penularan penyakit. Ngoten nggih Ibu nggih. 3 kan tadi apa saja? Reduce, recycle. Memang Ibu PKK pinter-pinter Ibu nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu apa yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda lagi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kami dari Dinas Perdim atas nama pribadi Wahyu Budi Utomo di bidang perumahan Bapak Ibu. Jadi kami tugas sehari-hari adalah di bidang perumahan yang menangani 3 tupoksi. Yang pertama adalah perumahan umum, perumahan swadaya, dan perumahan bencana. Jadi mohon maaf pagi hari ini sedikit menyampaikan dari sosialisasi pengembangan atau pengembangan rumah sehat layak huni yang ada di Kabupaten Jombang. Sedikit menyampaikan informasi Bapak Ibu, di Kabupaten Jombang ini ada sekitar 393.000 rumah. Ini berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPS dan kami di tahun 2024. Ada update terbaru di tahun 2025 ada penambahan sekitar 3.800 unit rumah. Di Kabupaten Jombang ada 3 kondisi rumah yang saat ini kita upayakan bersama untuk menjadi layak huni. Jadi di 393 unit rumah itu terbagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi layak huni, yang kedua adalah rumah dengan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Di Kabupaten Jombang ada beberapa upaya yang kami lakukan bersama Pak Bupati untuk penanganan bedah rumah yang ada di Kabupaten Jombang. Ini untuk awalan kita. Jadi untuk rumah layak huni ini ada beberapa kriteria yang tadi secara detail sudah disampaikan dari Dinas Kesehatan. Jadi kami nanti coba kami sampaikan beberapa kriteria yang fokus pada fisiknya, dan nanti juga penanganan kalaupun ada di masyarakat kita yang selama ini masih menghuni rumah yang tidak layak huni. Next.
Ini adalah pengertian rumah tidak layak huni dulu. Jadi rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan luas ruang yang tadi sudah sampaikan secara detail. Jadi yang pertama adalah tujuan dari rumah layak huni adalah memberikan tempat tinggal yang aman bagi keluarga. Yang kedua adalah menjaga kesehatan fisik serta mental penghuni yang sudah kita sampaikan di depan tadi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat sendiri. Jadi untuk ketahanan bangunan di kami ada pelayanan yang nantinya membantu Bapak Ibu untuk memenuhi dari rumah yang layak huni. Jadi kita ada dua pelayanan. Yang pertama adalah melayani dari perencanaan rumah yang mungkin Bapak Ibu akan melakukan pembangunan rumah yang membutuhkan dari konsultasi dari perencanaan tersebut sekiranya nanti rumah tersebut akan menjadi layak huni. Itu yang pertama yang kami lakukan di Dinas Perdi. Terus yang kedua adalah penanganan rumah yang tidak layak huni yang mungkin saat ini ditempati dari masyarakat kita itu ada sekitar 18.000. Dan kita masih menempati rumah yang tidak layak huni. Untuk 18.000 rumah itu sudah kita data untuk masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 yang memang menjadi prioritas nasional ataupun pemerintah Kabupaten Jombang itu sekitar 6.832. Alhamdulillah di tahun ini sudah kita tangani sekitar 962. Nanti diperkirakan Oktober akan selesai, sampai Juli ini sudah selesai di 500 unit rumah di 3 kecamatan. Oke, ibu-ibu semuanya di tetangga Panjenengan ada kegiatan bedah rumah. Itu adalah program dari pemerintah Kabupaten Jombang dan BSPS di usaha. Oke. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, dari ciri-ciri rumah layak huni, dari strukturnya ada memiliki struktur bangunan yang kuat dan aman, atap tidak bocor, dinding bawah serta lantai bersih. Kemudian yang kedua adalah udara dan pencahayaan yang dilengkapi dengan ventilasi silang yang sudah detail disampaikan di depan tadi. Jadi untuk ventilasi silang adalah harapan dari sirkulasi udara. Terus yang ketiga adalah sanitasi dasar yang tersedia akses air bersih cukup, jamban yang sehat dan tertutup, serta saluran pembuangan air limbah yang berfungsi dengan baik. Tadi disampaikan di depan untuk jamban yang sehat, aman Bapak Ibu, itu sudah ada jadwal atau penjadwalan dari dinas kami sebenarnya Bapak Ibu. Jadi untuk pengurasan itu minimal dilakukan 3-5 tahun. Itu akan menjadikan jamban kita sehat. Untuk retribusi Bapak Ibu semuanya, jadi di kami ada pelayanan penyedotan WC, ada di bidang budaya. Itu untuk retribusinya cukup 600.000. 600.000 itu bisa nanti dilakukan seandainya ada kapasitas jenengan cuma kecil, nanti bisa bareng dengan tetangga Panjenengan 2 WC atau 3 WC selama kapasitas nanti masih terpenuhi. Jadi 600.000 bisa untuk 2 atau 3 rumah. Selanjutnya untuk air limbah yang berfungsi dengan baik, selama ini terdapat laporan atau keluhan yang selama ini mungkin ada saluran yang tersumbat yang mungkin keluarnya dari air cucian di Panjenengan. Jadi kemarin itu banyak kita identifikasi itu terjadi karena pembuangan sisa dari memasak yang minyak itu atau santan itu kalau dibuang di saluran langsung dan bertemu dengan minyak yang mungkin ada sisa itu akan membuat menjadi kristal, tidak akan berubah. Jadi mungkin nanti kalau ada sisa-sisa cuci piring atau bisa masak yang mengandung santan ataupun minyak itu bisa dipisahkan. Itu nanti bisa memperpanjang umur dari saluran perpipaan Panjenengan. Lanjut. Ini salah-salahnya yang secara makro adalah keselamatan. Jadi ada 3 hal yang syarat rumah layak huni adalah keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk keselamatan memang struktur memang kita harus perhatikan mulai dari fondasi, struktur beton, atap itu memang ada
ada standarnya. Jadi saat mulai pembangunan itu ada ukuran-ukuran atau standar yang harus kita patuhi. Kenapa harus selamat? Dan faktor dari beton atau struktur itu yang mendukung dari keselamatan tersebut. Di Kabupaten Jombang ini ada namanya rawan bencana, misalnya longsor, kita ada angin kencang atau puting beliung, kemudian terdapat lintasan patahan dari lempeng bumi yang kemungkinan itu nanti ada gempa di Kabupaten Jombang. Jadi untuk struktur ini bukan nanti rumah itu anti gempa, tidak, tapi ada waktu penyelamatan dari kejadian bencana tersebut. Jadi kemarin hitungan itu ada standarnya, kalaupun beton rumah itu sesuai standar, untuk gempa sekitar 7,2 skala itu ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk penyelamatan warga. Jadi itu tujuan utama dari keselamatan. Yang kedua adalah kesehatan, yang kami sudah disampaikan oleh narasumber di depan, termasuk dari kenyamanan, luasan ruangan yang memadai. Next, ini adalah komponen rumah layak huni Bapak Ibu yang Ibu-ibu semuanya yang nanti menjadi acuan rumah itu dikatakan layak dan aman. Ini ada fondasi yang kuat untuk menopang struktur, ada dinding yang kokoh, atap. Ini kemarin juga ada surat edaran atau Permenkes, ada beberapa bahan yang tidak diperbolehkan untuk material dari rumah tersebut. Pintu jendela juga sesuai dengan ketentuan, ada persentase yang harus terpenuhi. Kemudian lantai kedap air dan mudah dibersihkan. Jadi di sekitar kita, jadi ada di daerah utara beratas yang kemarin memang kita pendataan itu ada 3 klaster di selatan, di utara beratas dan di sisi barat Kabupaten Jombang. Untuk kondisi di utara beratas, rumah yang berlantai tanah itu masih sekitar 4% dari jumlah rumah tersebut. Kemarin kita upayakan beberapa program yang kita fokuskan di utara beratas dan mendasar dari pendataan tersebut. Alhamdulillah kemarin capaian juga ada penurunan sekitar 0,8%. Lanjut untuk kamar mandi, jalan sehat, air bersih sudah disampaikan, listrik dan saluran limbah di sudah. Untuk listrik ini juga menjadi perhatian kita bersama. Beberapa instalasi listrik di rumah kita, mungkin rumah yang sudah agak lama dan perlu renovasi atau perbaikan, menggunakan kabel instalasi yang kurang standar. Mungkin juga ada beberapa perabotan Bapak Ibu yang Ibu semuanya yang ada di rumah itu menggunakan kabel yang tidak standar. Itu juga akan memicu dari kebakaran ataupun keawetan dari perabotan Ibu semuanya, serta konsumsi listrik itu pengaruh ternyata untuk jenis dari kelistrikan tersebut. Selanjutnya next, manfaat rumah layak huni. Jadi ada 2 poin besar yang selama ini memang menjadi motor penggerak dari pengentasan kemiskinan. Yang kita lakukan adalah penuntasan rumah layak huni dengan tujuan seperti itu, mendukung kesejahteraan. Yang pertama adalah yang standar itu memberikan perlindungan bagi kesehatan fisik keluarga secara signifikan, mengurangi risiko berbagai penyakit. Terus yang kedua adalah lingkungan rumah yang aman dan nyaman, juga mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal, serta meningkatkan produktivitas harian, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi kemarin ada pengukuran indeks kesejahteraan dan kemiskinan Kabupaten Jombang. Salah satu indikatornya adalah rumah tidak layak huni. Jadi ini memang dianggap faktor utama selain dari peningkatan kualitas atau pendapatan masyarakat. Next, ini adalah dampak jika masyarakat atau kita tidak memenuhi dari kriteria rumah layak huni atau rumah yang kita huni belum layak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tadi risiko keselamatan, yang bangunannya rapuh atau nanti membayar penghuni otomatis seperti itu. Terus akan menimbulkan kawasan kumuh. Ini yang mungkin tadi belum disampaikan. Jadi di
Kabupaten Jombang itu ada sekitar 400.000 hektar ya yang ada di Jombang. Salah satunya di Kabupaten Jombang itu ada di Desa Jombang yang kemarin sudah kita tugaskan kawasan kumuh. Itu di tahun 2023 itu kita lepas dari kawasan kumuh 2,8 hektar. Jadi di sana ada penanganan secara integrasi, mulai pembangunan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, ada pemenuhan air bersih, ada sanitasi dan jalan lingkungan serta sampah lain. Jadi terintegrasi untuk penanganan kumuh. Selanjutnya adalah masalah fisiologi, kondisi tempat tinggal yang buruk memicu stres dan gangguan mental. Next. Untuk mewujudkan hunian yang layak, ada dua hal yang menjadi faktornya. Yang selama ini ada peran pemerintah dan peran masyarakat. Sudah disampaikan tadi, untuk peran pemerintah juga menjadi prioritas nasional yang selama ini mungkin kita kenal dengan program 3 juta rumah. Itu komitmen dari Pak Presiden dan juga di daerah itu menjadi program strategis di Kabupaten Jombang yang penanganan rumah layak huni. Dan nantinya harapan kita di tahun 2029 di Kabupaten Jombang ada pengurangan sekitar 5.000. Jadi untuk tahun pertama ini dan kedua kemarin sudah terkurangi sekitar 1.486. Nanti semoga tahun ini ada tambah lagi. Jadi nanti untuk pencapaian di 2029 akan sangat mudah dengan harapan masyarakat di Jombang akan memenuhi dari rumah layak huni tersebut. Terus untuk peran masyarakat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan secara mandiri setiap hari dengan melakukan perawatan bangunan, mengelola pembuangan sampah dengan benar dan memperbaiki kerusakan kecil. Jadi untuk rumah itu memang perawatan rutin dan perawatan jangka panjang. Rumah yang kita huni itu kalau tidak kita lakukan perawatan, penurunan dari kualitas itu akan sangat cepat. Mungkin ibu mengetahui rumah yang tidak dihuni itu sangat drastis penurunan kualitas, atau mungkin 2 tahun atau 3 tahun sudah sangat lapuk. Itu ada beberapa faktor, salah satunya tidak dilakukan perawatan rutin. Terus untuk beberapa penanganan juga kemarin juga kita tergabung dalam kerja PKK yang kemarin ada beberapa usulan. Jadi mungkin di sekitar kita atau saudara kita, tetangga kita yang masih menghuni rumah tidak layak huni bisa disampaikan ke kita langsung atau disampaikan ke pemerintah desa untuk dilakukan pengusulan. Karena di kami memang pendataan perumahan itu sangat statis, sangat berubah. 1 tahun ada perubahan data itu 2-3 kali perubahan data dengan beberapa faktor yang kemarin ada faktor dari diksil. Kemiskinan itu ada perubahan setiap 3 bulan sampai 4 bulan. Terus penanganan juga ada warga yang sudah kita usulkan upayakan ada perubahan kondisi penghuni yang mungkin menjadi mampu akhirnya dilakukan pembangunan rumah tersebut secara mandiri. Next, mungkin ini Bapak Ibu semuanya untuk rumah tidak layak huni di Kabupaten Jombang masih ada sekitar 6.000. Nanti mohon kita bayangkan bersama dan mungkin kita diskusi bersama untuk penanganan rumah layak huni adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga Kabupaten Jombang bebas dari rumah tidak layak huni. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.